terakhir Vayne ya menarik karena menurut gua Vayne-nya sendiri itu masih bisa dipakai sama Hide di karena Hide itu mainin marksman Baron Lane juga ya. Oke, dan ini for the second time ternyata Persis Esports berhasil mendapatkan Galio untuk di phase yang keduanya mereka. Dan mungkin kalau misalkan champion-champion kuat di bagian Baron Lane udah menghilang, ada power atau ada secercah harapan untuk Persis Esports bermain galak kembali di bagian Baron Lane. Menurut lu gimana, Ji? Ya, kalau ngomongin Baron Lane, untuk ngomongin main galak, ini gue lebih ke ngelihat profile si playernya. Karena jujur-jujuran, Luffy sepanjang sejarah dia bermain Wild Rift terutama ya, itu bukan tipikal orang yang mainnya galak gitu, dengan champion-champion galak ya. Jadi walaupun dia pakai Fiora, ternyata Fioranya di beberapa turnamen yang udah dia jalankan yang gue tonton nggak segalak itu gitu. Beda cerita kayak kalau dia main Garen, dia lebih fitin ke champion-champion model Darius, model-model Garen, model-model Olaf mungkin. Tapi kalau ke Fiora atau kayak Camille gitu, I don't think so. Gue rasa untuk Luffy. So mungkin Jax juga bisa jadi pilihan untuk di Baron, dan Olaf untuk bakal ke arah area jungle atau Fiora jungle nggak masalah banget, karena gue lebih prefer ngelihat Luffy ini antara dia main Jax atau main Olaf ketimbang main Fiora. Iya, jadi better Olaf atau Jax kayak yang menjadi pilihan, dan ternyata Riven menjadi jawaban. Dan this is mid Renekton for real. Oh my god, Persis Esports benar-benar unpredictable drafting kali ini dilakukan oleh mereka. Dilihat dari dua drafting ini, Bang Abi, dari lu terlebih dahulu nih, lu lebih menjagokan tim yang mana? Dilihat dari draftingnya aja, mungkin ini kan drafting kan beberapa persen lumayan berpengaruh gitu ke winning condition. Gua suka sama draftnya Persis karena mereka punya sinergi yang bagus. Menurut gua Galio, Ziggs punya sinergi yang bagus, juga dengan Rengar. Mereka bisa nge-abuse side lane. Rengar ini sebagai salah satu jungler yang bisa nge-abuse side lane dengan bagus, dan bisa dapat backup juga yang bagus dari Galio. Habis itu kalau misalkan di teamfight mereka juga dapat ultimate dari Ziggs. Kalau menurut gue ini bakalan bagus ya buat ngeliat sinergi champion yang dimiliki oleh Persis Esports. Sementara di sisi lainnya gue ngeliat dari Boom, gue ngerasa feeling gue tuh Olaf bakal dimainin sama Luffy ya kan, dan gue mungkin kita bakal ngeliat mid lane Fiora atau mid lane Jax. Oke. Seperti apa yang tadi Ajis Fan bilang gitu kan, Luffy lebih pretend untuk bermain Jax atau bahkan Olaf, bukan seperti itu Ajis Fan? Ya, betul sekali, karena emang kalau ngomongin Fiora mid, ya itu lebih relevan juga. Lawannya kan nanti mungkin lebih ke Renekton juga gitu kan, jadi itu makes more sense lah. Alright, dan untuk di round yang kedua ini bakalan seru banget, dan ini akan menjadi pembuktian juga di big match, di match yang keempat di hari ini. Siapa yang kira-kira akan mendapatkan kemenangan? Apakah Boom Esports mendapatkan nafas panjangnya mereka untuk meng-unlock round yang ketiga, atau bahkan Persis Solo yang akan menutup menjadi 2-0. Jadi kita bakalan langsung saksikan, dan terima kasih pasti untuk Bang Abi, analis dan juga ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Dan kita akan kembali berdua lagi. Andre Sules back once again. Let's go! Summoners, ini dia match penentuan. Apakah Boom Esports harus puasa kemenangan atas Persis Solo Esports, yang kita tahu nih kondisinya lagi-lagi secara repetitif memberikan presence ke arah ward buff dari Boom Esports. Sementara Boom nggak melakukan hal demikian. Nah, sejak dini jadinya Boom udah kebaca pergerakannya, Fiskalet, dan lu bisa lihat gimana dari seorang Kangkong memaksimalkan dia punya Fiora, karena emang harus gitu. Berantem sama Fiora itu emang berantem di bawah level 3. Lu bisa agresi lebih awal, ya kan, dan lu bisa bikin musuh lu enggan untuk farming. Di situ winning condition lu menggunakan Fiora gitu ya. Betul. Dan ditambah Fiora ketika udah unlock riposte juga, dia bisa lebih menguasai 1v1 situation ya, karena dia bisa ngeblocket beberapa spellcast dari musuhnya, Jispen. Itu yang membuat Fiora menjadi maksimal. Dan dilihat dari jungle pettingnya, kayaknya bakalan agak sedikit kedikte nih Jax-nya. Dan Jax pun belum moving dari red camp-nya di sana yang harusnya udah diamankan dari awal-awal. Dan ternyata Valor kali ini akan coba untuk dikeluarkan dari seorang Hyde. Namun sayangnya, dengan penggunaan triple broken wings, Hyde masih bisa escape dengan penggunaan wall skipping di broken wings ketiga di sana, Jispen. Ya, ini bakal jadi seru banget nih kalau seandainya Jackson nanti ke biru, terus Rengar udah stay di sana. Rengar bahkan lebih milih untuk ngambil blue-nya duluan, tapi karena ada ward yang bagus itu dari seorang Luffy, jadinya sempat ketahuan Rengarnya pergerakannya. Jadi ya udah dia ambil ini dulu nih Scuttler, tapi udah kelihatan sama Kangkong, jadi Harry dalam bahaya sepertinya. Tapi harusnya Harry berhasil selamat, atau bahkan
dari samping juga udah ada Goff yang nggak mau kalah untuk memberikan dukungan moral dan juga secara grouping ke teman-temannya. Ada kalau udah kayak gini, at least lu bisa ngedelay pergerakan dari seorang Jax itu sendiri atau Brambleback gitu. Tapi kalau ngomongin Rift Herald, maksud gua Rift Cutler, tetap aja Ira kebagi rata aja. Bener. Karena memang tadi berhasil di counter juga pergerakan dari Harry di bagian top lane dan langsung masuk di menit 1:25 di sana, dan akhirnya slice and dice dibuka oleh Soleh aja. Lumayan agresif, tapi di bagian top lane ada Valor yang langsung saja menyumbangkan sisi, tapi sayangnya akan ada pertukaran atau tidak karena minionnya hanya satu di sana dan sudah keluar juga dari bagian agro turret, dan akhirnya masih bisa selamat, tapi Brambleback still can live forward, dan Hyde masih coba untuk menunggu tapi masih bisa melakukan wall skip dan bahkan counter attack yang miss kali ini. Oh my god, Persis Esports sangat baik sekali Hyde bermain Raven kali ini ya. Wah, that was amazing move dari seorang Ide. Gimana dia nge-predict pergerakan Counter Strike detik terakhirnya seorang Brambleback, terus dia nge-flash untuk menghindari area stun tersebut, dan itu adalah hal yang menurut gue nggak dimiliki semua orang secara mikro, dan Henry datang dengan mudah, tapi tentunya juga cukup mudah untuk dihindari. Nah, kan jadi PR, lu bisa lihat seorang Brambleback gara-gara tadi harus kasih presence ke atas gara-gara ada first blood dari seorang Hide, dia juga jadi baru blue, dan secara level juga ini pasti Harry udah bakal lebih unggul juga, dan ini tinggal gimana dari Persis Esports kasih presence ke atas lagi aja untuk nge-abuse seorang Luffy supaya Luffy jadi nggak segalak itu as Olaf yang kita tahu harus segalak-galak ya nggak sih? Bener. Dan ditambah kalau misalnya mengeluarkan Ragnarok harus auto commit gitu kan, tapi tergantung dari posisi dan juga situation juga. Dilihat dari Persis, informasi nampaknya akan coba untuk mereka amankan di bagian river atas, dan kayaknya belum ada informasi juga nih dari tim Boom Esports yang dimana warding mereka berfokus menuju ke Bash yang ada di sebelah kanan dari mid lane itu sendiri aja. Berarti kayaknya akan ada potential Dragon yang di-cop sama tim Boom Esports terlebih dahulu di bagian sana. Betul sekali. Tapi kalau ngomongin ini ya, kalau ngomongin mid potensial, potensial gue juga setuju. Tapi ya Dragon ya kembali lagi, Rift Herald ini udah pasti bakal diamankan, dan yang perlu dicatat lagi itu Boom Esports kemarin sempat gue lihat pernah sampai se-trigger itu ya untuk seorang Luffy terutama dengan Olaf ya gitu, kayak tanpa alasan dia buka Ragnaroknya itu bisa aja tuh di bait lagi tuh sama Persis. Hal itu gua rasa bisa aja terulang. Kalau seandainya itu terulang, itu bakal jadi sebuah sign khusus untuk Persis kalau Boom ini ternyata udah lagi dalam situasi yang enggak bagus gitu ya. Nah, sekarang langsung ini dia dibuka aja, mundur ke belakang dengan Ragnarok, tapi sepertinya udah terlambat karena tentunya Blood of the Exile udah berhasil mengeksekusi seorang Luffy. Ditambah di bawah Goff datang juga sempat memberikan absensinya ke arah bawah tapi nggak berhasil mendapatkan apapun. Malah itu ada sebuah proses dan juga Shield of Durance bersama dengan flash yang bagus. Wow, Persis Esports takes the double kill, dan mungkin di arah mid lane juga jadi korban berikutnya. Dewa ditabrak seorang Goff, tapi tentunya masih ada follow up yang cukup bagus juga dari Santana. Mundur dulu dikit, awas, tabrak lagi. Itu dia, sebuah explosive cast yang membubarkan barisan, tapi tentunya tidak membubarkan juga teman-teman dari Persis Esports. Kalau itu dia, what a nice follow up, karena memang tim Persis Esports tahu gitu kan dari Dewanya kayak nginfoin Ji. Tadi kan Dewanya mau backup ke bagian bawah, dan di sana ada dua player yang ngejar dia sampai akhirnya dia harus pindah menuju ke outer turret yang ada di mid. Dan ketika tim Persis Esports tahu informasi tersebut, berarti 4 player nggak bakalan komit ke bawah, cuman 2. Dan akhirnya di sana ada Henry yang langsung menangkap 2 player dengan penggunaan Shield of Durance, dan di follow up secara baik juga oleh Soleh aja, di finish dengan Call of the Make, dan akhirnya menumbangkan 2 player. Dan ini akan menjadi buah yang manis sekali lagi-lagi akan dihasilkan oleh tim Persis. Namun sayangnya poking yang dilakukan oleh seorang Varus di sana lumayan berdamage juga masuk menuju ke bagian seorang Dewa. Dan mungkin aja Sven, dilihat dari posisi seperti ini masih pingpong efek dari kedua tim masih berasa, dan ini masih belum bisa ketebak siapa yang kira-kira bakalan mendapatkan mid game condition ya. Ya, kalau ngomongin mid game condition ini, gue juga lumayan setuju, masih belum terlalu bisa ditebak karena dari tadi sebenarnya gue udah berusaha semampunya, semaksimalnya, apalagi kayak explosive cast selalu on point, body slamnya selalu on point, tapi yang jadi sulit itu ketika teman-temannya ini tidak bisa memberikan absensi yang lebih lama gitu secara kehadiran di team fight. Kayak contohnya lu bahkan lihat baru aja di punish 1, Luffy juga udah harus sesaat lagi kehilangan tur tier 2-nya di menit 6.
menuju Iya. ke menit 7 yang kita tahu ini menit-menit krusial yang nggak boleh lu sampai kalah gitu. Bahkan kalau mengutip dari seorang Kuroiko dulu, Oh my Kuroiko God. pernah bilang gitu kan, harga diri Apa tuh? dari Baron Lane itu adalah buah honey fruit gitu kan. Tapi dia udah kehilangan bahkan 2 turutnya di menit 7. Jadi agak sulit nih Bumi Sport akhirnya karena presence dari Baron Lane-nya berhasil dilakukan oleh Persis Sport dan bahkan lagi dan lagi itu dia Ragnarok digunakan untuk melarikan diri Fiskal. Betul. Dan tadi memang ada Knight of the Hunt juga yang di pop sama Harry. Dan akhirnya dia nggak mendapatkan 1 poin eliminasi. Nggak masalah, yang penting dia dapat inner turret. Dan bahkan tadi Zeke dengan Mega Inferno Bomb-nya berhasil mendapatkan 1 outer turret yang ada di bagian mid lane. Ini map control-nya dari tim Persis Esports di bagian mid dan juga top lane. Ini benar-benar maksimal banget Ajis Fan. Dan mereka bisa berpotensi mendapatkan Rift Herald yang selanjutnya. Dan bahkan untuk mid game condition, mungkin mereka bakalan lebih ahead kali ini. Karena posisi networknya aja udah beda sekitar 6.000 dan hampir saya tertangkap repost dari Pop di sana dan masih dari DMC untuk melakukan penyelamatan, tapi akhirnya Hero Centris dibuka dan eksplosif cast-nya pun langsung saja membuat seorang Henry masuk menuju ke outer turret dari tim Boom Esports dan harus masuk menuju ke bagian balas dan double kill pun dilakukan dengan menggunakan 1 battle roar di sana. Slice and dice out of combat kali ini, tapi tertembak dengan penggunaan 1 piercing row. Namun sayangnya ada Harry juga yang agak sedikit nyasar karena Google Map yang mati, nggak ada sinyal kali ini masuk ke bas musuh Ajis Fan. Ya seperti yang gue bilang, sebenarnya ini gue permainan udah mantap banget, cuman emang kayak gue malah lagi menunggu-nunggu momentum dari presensinya seorang Brambleback dan juga Kangkong untuk bermain lebih gemilang gitu. Karena kondisinya di sini gue udah connect sama Santana juga udah connect dan emang Luffy emang agak sedikit kesulitan karena sejak early dapat pressure dan lu bisa lihat karena Riven dapat snowball di early, ya itu yang terjadi untuk Baron Lane. Agak naas momentumnya karena Rivennya udah nggak bisa di stop lagi, udah unstoppable. Kayak sekarang udah double kill juga, sekarang mungkin Kangkong datang 1 lawan 3, mungkin dia punya riposte tapi dia nggak punya kesempatan untuk selamat, atau mungkin keadaannya berbalik, tidak juga. Top akhirnya sekarang sendirian menjadi the last man standing sampai akhirnya itu semua objektif akan menjadi milik Persis Esports. Betul, 3 player di takedown. Ini entry kill yang baik sekali dari Persis Esports. Dan bahkan next Rift Herald seperti apa yang tadi gue predik juga, mereka bakalan ambil lagi-lagi karena map control yang mereka miliki kali ini berada di bagian top dan juga mid lane. Dan mereka sudah memaksimalkan akan hal itu. Soleh aja pun melakukan Proking Dragon yang kedua di game kali ini. Dan berpotensi akan dikantongi kembali oleh Persis karena ada beberapa spawn time yang agak sedikit lama dari tim Boom Esports. Dan mereka nggak bisa melakukan follow up menuju ke Infernal Drake. Mungkin bisa disampaikan pakai Explosive Cast. Let's go dari seorang Golf, barrel roll dibuka tapi sayangnya Explosive Cast-nya tidak keluar dan bahkan masih bisa diamankan dengan punya 1 smite dari seorang Harry. Ada blocking dan juga bass checking yang akan coba untuk mengikat 1 player tapi sayangnya Santana nggak kena siapa-siapa. Triangle bass yang baik sekali move dari seorang Harry di sana Ajis Fan. Ya tentu saja bagus, kenapa? Karena ada ward sekali lagi Fiskaloid ya. Dan Benar. yang paling penting, nah nih ketika udah lagi kayak gini tuh overpush dari Kangkong tuh nggak ketolong dari tadi. Itu selalu terjadi kayak 2-3 kali. Lagi-lagi udah ada explosive cast yang bagus juga, body slam yang bagus, tapi Golf tentunya bakal merasakan follow up dari sebuah hero centrance yang dimiliki oleh seorang Henry. Dan sekarang giliran teman-teman dari Persis Solo take the advantage, maju dengan dia punya Reckless Predator. Walaupun begitu, tapi masih ada perlawanan yang cukup berarti Harry! dari seorang Brambleback. Awas, untungnya Harry masih bisa menyembunyikan dirinya di dalam rumput. Akhir Gokil. Itu 2 rumput dimanfaatkan secara baik dan bahkan in out combat yang dilakukan oleh seorang Harry bisa menyelamatkan dia dan battle roar heal-nya juga bisa dimaksimalkan juga dan akhirnya Brambleback kali ini akan kedatangan tamu. Masih ada 1 net yang berhasil mengikat seorang Brambleback dan Brambleback finally taken down dan Boom Esports mendapatkan kerugian kembali lagi kali ini karena inhibitor turret mereka di top lane hilang karena Hyde di sana bisa memaksimalkan potensi push-nya dan ini akan berpindah karena push mereka akan ke mid dan juga ke top lagi nih Ajis Fan. ya udah susah banget ya kondisinya kayak gini. Kayak oke, mungkin Boom masih mau coba maksain di bawah, itu bisa jadi cerca harapan, tapi enggak dengan turret yang udah nggak ada bahkan di area Baron yang bisa kapan aja di-abuse oleh Renekton, oleh Riven, oleh bahkan Rengar. Nah itu yang sebenarnya akhirnya gue lihat nggak terjadi sama Boom. Kita tahu ada Jax, ada Olaf, ada juga Fiora yang bisa aja melakukan hal serupa, tapi kalau boleh kita lihat ulang replaynya di sini, itu udah jelas banget loh. Ada ward di Tribus ya kan, terus udahan kelar. Fiora masih mau coba maksa untuk dapetin turret di saat teman-temannya lagi mundur dulu sesaat. Jadi ada ketidaksiapan di sini gue lihat dari Boom Esports yang akhirnya nggak kerasa sinerginya mereka tuh tercipta gitu ya Fiskaloid di momen tadi. Dan sekarang The Knight of the Hunt ada juga tuh udah diaktifin sama seorang Harry.
Yes, Night of Hunt-nya sudah berhasil dibuka dan ini akan menjadi informasi juga untuk tim Bumi Sports nampaknya. Dan Inner Turret akan menjadi pilihan dan akhirnya akan dibubarkan dengan explosive cast, tapi dilasit oleh seorang Henry dengan Wind of War di sana. Akan coba untuk diikat dengan kuda satu bola, tapi ternyata akan ada player yang tertangkap di bagian Inner Turret dan 2 player hilang gitu saja dari tim Boom Esports. Dan untuk Persis mereka melakukan pressing dead lane di bagian mid dan juga bottom lane dijalankan secara baik sekali, dan bahkan akan ada Ragnarok yang dibuka. Ini akan menjadi counter play untuk tim Boom Esports atau tidak, kita masih belum tahu. Dan akhirnya Cloudemake berhasil menumbangkan seorang Olaf di sana dan akan coba untuk ditunggu stasis dari seorang Harry, tapi sayangnya Brambleback masih bisa leap forward dan counter play-nya sudah dilakukan oleh Boom, tapi hanya bisa menumbangkan 2 player saja kali ini, Ajisman. Wow, ini Boom benar-benar menunjukkan kalau dia udah berusaha semampunya dan juga semaksimalnya. Nah, yang gak boleh dilakukan sama Persis Esports adalah mereka ngulur game ini ke late game, karena even nanti kalau seandainya Bramble backnya ini jadi entah itu Randuin atau dia jadi Frozen Heart, itu bakal jadi fatal untuk teman-teman dari Persis Esports. Ditambah lagi juga, Betul. itu Olaf kalau sampai dia punya Guardian Angel, Luffy gua rasa bisa berbicara lebih banyak. Dan yang paling penting, ini Santana dari tadi sejauh ini masih belajar menghindari kesalahan yang dilakukan di match pertama ya. So far so good nih buat Santana menurut gua, karena dia bisa gak auto position. Nah, tapi yang kayak gini nih yang udah gak bisa dihindarin sama Boom Esports. One man show yang kayak gini nih yang susah untuk dihandle sama Boom Esports. Sayangnya di saat yang lain tentunya terjadi aksi yang lain, dan yang paling fatal adalah Santana yang menjadi korban. Tentunya kayak udah yang penting itu ada sebuah spell yang hilang, yang ke pop up atau flash tentunya, ya kan? Dan bahkan di bawah lu bisa lihat gimana seorang Riven benar-benar memporak-porandakan lane tersebut sampai akhirnya nggak ada alasan untuk Boom maju lebih jauh selain dekat-dekat dengan turret di Scaloid. Alright, dan ini akan menjadi Baron Nation pertama untuk tim Persis Esports nampaknya, yang dimana Boom juga sudah mengetahui niat jahat dari Persis Esports itu sendiri. Dan kita akan berbelok terlebih dahulu mungkin menuju ke next Dragon, yaitu adalah Ocean Dragon yang available sebetulnya untuk diamankan, dimana Persis mendapatkan grip game ya. Jadi mereka yang bakalan top di Epic Monster, dan bahkan kali ini dari seorang Hyde mengamankan 1 red buff, dia bisa naikin tensi permainan lagi, Ji. Kalau misalkan ketemu lagi sama Luffy, dia mungkin bakal ngeluarin Blade of the Exile dan juga Triple Broken Wings-nya, dan memanfaatkan Valor-nya untuk memberikan harassment menuju ke laning partner-nya dia di sana, Ji. Asli. Ini Riven sih benar-benar menjadi momok banget ya untuk teman-teman dari Boom Esports. 1 lawan 2 gak masalah, langsung coba di-net walaupun udah ada Ragnarok, tapi terlalu greedy sepertinya ini harus mundur dulu karena masih ada Piercing Arrow. Tentunya dari seorang Santana berhasil dapatkan kemudahan, langsung diingat begitu saja, dan 2 auto attack langsung membungkam seorang Santana akhirnya. Luffy dan Santana tumbang, sisa Brambleback dan juga Kangkong bersama Goff yang gua rasa nggak bisa melakukan banyak untuk menolong lane-nya. Bahkan turret yang saat lagi akan hancur juga. Invernum datang ke arah seorang Kangkong, mundur ke belakang, counter strike juga masih bisa dilakukan oleh seorang Brambleback. Tapi Nexus sudah mulai terbuka lebar sesaat lagi. Reset Range langsung akan bergerak ke arah seorang Goff dari samping. Akhirnya Boom dinyatakan harus puas